Kadang ada teman-teman yang berpikir bahwa kalau misalnya udah punya nih tempat coffee shop, terus peralatannya juga udah ada gambaran ya, mau yang mesinnya apa, grindernya apa, terus perkakasnya apa. Nah terus gimana sih caranya ngatur barnya? Jadi barnya itu di dalam bar itu ada apa aja gitu. Nah jadi hari ini saya akan ngomongin tentang itu. Saya akan tunjukin ke teman-teman semua tentang bar manajemen. Saya akan kasih tahu saya bagusnya di mana, dan saya akan kasih tahu juga salahnya saya di mana. Sehingga di video kali ini teman-teman bisa belajar dari positif negatif yang sudah saya lakukan di Sapulu Coffee. Stay tune, subscribe yang belum subscribe di channel saya. Nanti kita akan bagiin informasi yang bermanfaat terkait fotografi dan hospitality. Sampai ketemu beberapa saat lagi. Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di Yogyakarta yang pagi ini mendung ya, agak gerimis kecil-kecil jadi romantis suasananya. Dan saat ini saya berada di Sapulu Coffee, jadi ini teras rumah saya, teras rumah warisan Eyang, dimana di sebelah sana itu ada guest house The Cendela. Jadi saya punya awalnya sih guest house, jadi rumah pertama, kedua, ini yang rumah ketiga. Nah di rumah ketiga ini terasnya ada kafenya, karena saya kepengen tamu-tamu bisa sarapan di sini. Kalau dulu sarapannya di meja makan bareng saya di rumah pertama dan kedua. Nah yang di guest house Cendela ini kalau sarapan pindah. Jadi kayak ibaratnya kalau kita di hotel itu kan kalau nginep di kamar, kalau sarapan di resto. Nah, ini ceritanya restonya. Kecil, cuman 15-20an orang. Teman-teman kalau yang lihat video yang kemarin saya sudah bahas alat-alat kopi apa aja sih yang buat kedai kecil ya, artinya bisa dimulai dari teras rumah teman-teman masing-masing. Jadi karena teras rumah ini juga nggak gede ya, paling cuma 15-20an orang seperti tadi saya bilang. Nah, hari ini saya akan tunjukin teman-teman isi bar saya, jadi bar manajemennya, biar teman-teman bisa lebih ngerti apa sih isinya, natanya gimana, terus kemudian serve-nya gimana. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau kasih tahu teman-teman bahwa karena area coffee shop saya kecil, sehingga seorang barista itu juga punya kewajiban untuk sebagai waiter. Jadi dia membuat kopi, membuat makanan-makanan snack kecil-kecil, sampai ke nanti menghantarkan ordernya itu ke pelanggan. Nah, dari situ sehingga sebenarnya satu orang barista di 1 sampai maksimal 2 orang ya di kafe saya ini sudah lebih dari cukup, karena itu tadi kafenya kecil. Nah, jadi nanti ketika tamu datang nih, flow-nya ya, tamu datang nih tuk gitu, dia langsung ke bar. Terus dia bilang, "Mbak, saya mau pesen 1 red velvet, 1 godaddy." Nah, godaddy ini makanan sandwich yang gede gitu ya. Oke, terus dia langsung bayar. Nah, ketika bayar nanti sistemnya sudah langsung masuk ke handphone istri saya yang memantau masalah cash flow hariannya. Dari situ nanti barista menyiapkan menyiapkan semuanya. Terus nanti barista kalau sudah siap, ada sebuah meja di depan bar kecil, spesies kecil kali, paling cuma 50 cm ditaruh situ. Terus barista nyiapin tuh saucernya apa, terus kemudian aluminium straw-nya dimasukin. Kalau memang perlu sendok kecil ataupun tisu sudah disiapkan. Udah langsung barista serve ke tamunya. Oke? Habis ini kita akan masuk ke bar dan kita akan lihat bagaimana barista-barista bekerja. Ini masih pagi, masih kosong, alhamdulillah, jadi kita bisa lebih lengang. Oke, saat ini kita ada di area tempat duduk ya. Jadi tempat duduknya ini dimulai dari sebelah sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 meja. 5 meja ini kalau masa pandemi ya harus kita seling-seling. Jadi nggak boleh ada terlalu rame gitu. Saya rada concern. Jadi kalau misalnya udah terlalu rame, seperti tadi saya bilang ya ada 15-20an orang. Kalau misalnya udah sampai sekitar 10-an orang, itu biasanya 10 atau 12 ya, pintu saya tutup. Jadi ketika nanti ada tamu masuk, saya bilang mohon maaf lagi full. Nanti begitu ada tamu keluar, baru saya suruh masuk. Nah, yang di bagian sini
Ini ada 4 orang, ini 2. Terus di bagian sini juga 2. Nah, kalau misalnya si tamunya masih kepingin lebih jaga jarak, biasanya saya taruh di bagian guest house. Jadi ada tangga-tangga gitu. Nah, tamu-tamu boleh duduk-duduk di sana untuk social distance. Nah, ini sekarang kita akan main ke apanya dulu namanya, tempat-tempat perkakas ya. Oke, di sini ada sebuah rak kecil. Rak kecil ini isinya saucer kayu ya, jadi saucer kayu seperti ini. Ini sudah kita labelin 10. Waktu itu pesennya di daerah Bantul Imogiri. Lagi-lagi orang Bantul kreatif sekali. Terus ini ada 2 jenis saucer. Ini biasanya buat hot cappuccino. Kemudian ada saucer kecil. Ini untuk piccolo. Ya, untuk piccolo. Lalu di sini ada saus tomat, sambal. Ini ambil sendiri, jadi secukupnya ambil sendiri. Tisu juga ambil sendiri. Kemudian untuk straw, saya orangnya cukup concern terkait masalah plastik, jadi kita nggak menggunakan sedotan plastik. Kalau yang take away ya masih pakai plastik, cuman kalau yang di sini kita nggak pernah pakai plastik lagi, pakai aluminium. Kayak gini, ini bisa dibeli di online shop, Tokopedia, Bukalapak, banyak sekali. Kemudian di bagian bawah, nah ini ada asbak, tamu bisa ambil sendiri, dan krayon. Jadi biasanya kalau ada tamu-tamu yang bawa anak kecil, kita siapin satu kertas gambar mewarnai, sederhana lah, gambar-gambar Mickey Mouse, gambar-gambar Goofy. Mereka bisa gambar. Lalu di sini di bawah ada outdoor dekoratif ya. Ini karyanya Martini, barista saya kemarin yang bikinin hot cappuccino. Dia suka bikin pohon-pohon lucu-lucu begini, ini bagus sekali buat detail-detail. Lalu hand sanitizer, mungkin ini akan jadi budaya ke depan ya. Ini ada air putih gratis, jadi kita kasih gratis. Nah, karena gratis, gelasnya pun juga yang kecil. Nah, ini biar kalau masuk ke kafe nggak cuma minum air putih aja, tapi juga order ke depan ya, ke bar. Makanya gelasnya yang kecil. Ini ada Bluetooth speaker, kebetulan saya pakai Harman Kardon. Harman Kardonnya juga nggak beli, malakin om saya. Jadi om saya punya Harman Kardon di rumah, nggak dipakai. Saya, om buat aku aja gitu. Masuk ke kafe. Di sini ada gula diet ya. Masih ada orang-orang yang kepengen minum kopi pakai gula, yo wes lah, RPM nih, nggak ngerti. Ini ada cookies. Ini cookies ini bikinannya kakaknya teman saya, namanya Mbak Windy. Enak sekali cookiesnya, homemade ya. Setiap minggu bikin ratusan cookies ya, enak sekali. Nah, kemudian di sini ada donat. Nah, ini donat. Nah, di bagian terakhir ya, bagian yang tempat perkakas ada promo-promo. Jadi kita selalu kasih, bukan promo sih, display iklan ya untuk makanan-makanan atau produk-produk yang terbaru. Oke, habis ini kita akan masuk ke bar. Kita akan lihat apa isi bar saya ya. Baik, kita habis ini akan masuk ke dalam bar. Jadi dari luar dulu ya tampilannya ya. Ini masih ada display makanan. Jadi ketika orang tuh pesen, nanti teman-teman barista bisa menunjukkan makanan mau pesen apa gitu. Kalau makanan ini saya foto sendiri ya. Teman-teman buat yang kepengen bisa motret makanan kayak begini, bisa download ebook saya namanya Foodgasm Fotografi. Jadi saya memotret bagaimana caranya memotret makanan, khusus makanan rumahan, nggak pakai lighting box dan lain-lain, pokoknya khusus untuk makanan homemade lah ya. Jadi ini bisa diaplikasikan untuk siapa saja. Ini juga Big Daddy juga ada di dalam Foodgasm Fotografi atau di buku Shutterstock saya. Bisa di-download e-booknya. Semua foto saya produksi sendiri. Kemudian ini ada namanya gas bin. Nah, ini teman-teman yang pengen ngopi single origin bisa milih ya. Biasanya kita punya 2 pilihan.
yang sekarang asalnya dari Pupuan Tabanan, Bali. Terima kasih buat petani-petani kopi di Bali, 1200 mdpl. Taste-nya floral, orange peel, starfruit, sama blackcurrant. Jadi enak sekali. Terus yang ini import. Jadi kopi untuk single origin V60 ada dua macam di sini. Nanti teman-teman bisa lihat harganya. Jadi ada yang lokal dari petani lokal Indonesia, ada yang import. Kadang ada orang yang fanatik kopi import ya sembuh, walaupun Indonesia juga kopinya bagus-bagus. Cuman karena kita adalah penjual kopi di sini, ya kita tawarin kopinya ada yang lokal, ada yang import. Nah ini ada kettle listrik. Ini hati-hati panas. Anak saya tangannya pernah keselomot. Ini Mazer grinder untuk membuat kopi susu. Untuk membuat espresso kita pakai Mazer. Terus mesin kopinya saya pakai Lamar Jogelinia Mini single group. Satu grup itu udah cukup untuk kopi-kopi atau kedai-kedai yang kecil kapasitasnya. Nah ini ada namanya Malconic, ini buat ngegrind yang single origin. Terus ini uang tips. Nah ini barista bisa dapat tambahan uang tips dari sini. Dulu ada yang ngasih ringgit Malaysia, ada yang ngasih ya kalau masukin ke sini ini nanti jadi uang tambahannya barista. Ini baristanya. Nah ini Martini yang kemarin bikin hot cappuccino. Ini Tania Geraldine. Ini perempuan-perempuan luar biasa. Nah ini ada hand sanitizer lagi. Kemudian kita akan masuk ke dalam bar ya. Oke. Baik, kita sekarang sudah sampai di dalam bar. Jadi yang pertama yang bisa saya tunjukin adalah ini adalah mesin cash register. Jadi udah terkoneksi sama Bluetooth kemudian ke handphone, jadi bisa diakses. Lalu kemudian ini tadi grindernya yang Malconic, jadi bisa diatur ya. Ini bisa diatur. Ini 0 paling halus, ini sampai 15 paling kasar. Kemudian ini handphone kantor, jadi untuk upload-uploadnya Instagram segala macam. Lalu ini mesin kopinya. Ini untuk steam, ini untuk air panas tapi jarang dipakai. Ini untuk brewing. Nah di sini karena ada uap panasnya, jadi kita tutupin pakai lap ya. Ya enggak juga nggak apa-apa, cuman lap tuh kadang-kadang menghindari dari goncangan gitu ya. Nah ini ada gelas-gelas di sini. Nah ini Mazer. Jadi kalau dipencet ini udah single shoot, ini double shoot. Jadi udah di setel otomatis sama head barista saya namanya Haki. Oke. Kita lanjut ya. Nah ini di sini ada sink tempat cuci piring. Ini sinknya kecil, makanya tadi saya bilang bahwa kesalahan saya salah satunya adalah sinknya kecil, sehingga ketika nyuci banyak ordernya tiba-tiba datang nih 2 grup 8 orang gitu, nyucinya repot banget nih. Makanya kayak gini kecil banget. Kalau teman-teman punya bar untuk 15-20 orang, saran saya tempat cuci piringnya tetap yang gede. Terus floor drainnya, bukan floor drain ya, drain untuk airnya yang di sink dalam ini cari yang besar juga, sehingga putaran airnya masuknya lebih gampang. Ini saya pakai deep fryer, ini elektrik. Ada yang gas juga, cuman pakai elektrik biar bisa di timer juga. Ini tempat-tempat sendok, ini bubuk-bubuk ya. Ini ada coklat, ada kopi-kopi bekas grinding, kemudian kopi, ada bubuk brown sugar segala macam. Nah, bubuk-bubuk kopi di sini yang bekas-bekas. Jadi kan kemarin saya bilang di video yang kemarin kan ada timbangan tuh. Nah kalau yang kelebihan dimasukin, dikumpulin. Biasanya saya mewajibkan teman-teman barista untuk bisa memberikan sedekah kopi ke siapapun yang ada di sekitaran kafe. Jadi saya sangat percaya bahwa, ya ini percaya nggak percaya, cuman saya percaya bahwa yang namanya sedekah itu memberikan kita omset yang bagus. Jadi makanya kalau di Jogja kalau ada tukang beca ataupun driver gitu, biasanya sama barista nanti sudah dikasihkan free coffee. Nggak muluk-muluk, cuman kopi hitam aja atau mungkin iced tea gitu, itu for free. Itu bentuk sedekahnya kita. Nah, sudah, ini timbangan. Timbangan kita punya 2, kalau enggak nanti baristanya rebutan. Nah ini, yang kecil ini namanya jug rinser. Ini untuk nyuci, jadi ini kalau ditekan, nah ini keluar airnya.
Kadang-kadang suka jebol, jadi harus diangkat lagi. Udah selesai. Ini namanya ice beam, jadi ini kotak es. Oh ya, di bagian bawah nih. Bagian bawah ini ada chiller buat nyimpen kopi susu yang sudah dingin ya, yang sudah jadi. Kemudian ini tempat-tempat sirup-sirup nih. Saya pakai Da Vinci Classic buat coconut ya. Jadi ada salah satu menu namanya coconut latte. Bener nggak ya? Ya, namanya coconut latte. Terus ada French press. Nah, ini alat sederhana untuk teman-teman bisa bikin cappuccino rumahan tanpa mesin. Jadi frotting susunya pakai ini. Kemudian di sini juga ada beberapa kotak-kotak. Ini untuk tempat penyimpanan teh, artisan tea, jadi chamomile, Maroko, English breakfast tea, semuanya di sini. Udah, barnya kecil banget nih. Kalau saya hitung 2 meter. Efektifnya cuma sekitar 1,5 meter. Makanya kalau baristanya ada 2, apalagi badan saya gede banget kayak begini nih, saya nyumpek-nyumpekin. Makanya saya mending satu barista di luar, satu di dalam. Baik, kali ini saya mau tunjukin ke teman-teman bagaimana cara membuat hot cappuccino. Jadi ini namanya portafilter. Kita menggunakan 17 gram kopi ya. Nah, kebetulan saya itu tipikal owner yang kepengen bisa dan harus bisa ngelakuin pekerjaan yang tim saya lakukan. Jadi saya nggak kepengen cuman bisa nyuruh-nyuruh doang gitu. Makanya ini juga yang ngajarin kayak begini barista saya dulu namanya Fajar. Jadi pemilik itu mutlak harus bisa mengoperasikan dan membuat produknya. Biar kalau nanti pas barista lagi butuh bantuan, kita juga bisa bantu. Saya tidak sejago mereka, tapi yang penting saya ngerti caranya operasional. Nah, ini kita akan bikin espressonya dulu. Teman-teman yang nggak punya mesin kopi, kemarin saya sudah bilang bisa pakai mocha pot, bisa pakai French press. Kalau benar-benar nggak punya mesin espresso, ya udah beli kopi sasetan aja di rumah, kemudian dibikin espresso, pura-puranya espresso. Ya nggak bagus-bagus banget, cuman masih bisa bikin americano, latte, cappuccino. Udah jadi ya, ini udah jadi. Ini yang agak kelihatan busanya ini namanya krema. Nah, ini kalau sudah, portafilternya ditaruh di knockbox. Terus kemudian ini di flush lagi biar bersih. Nah, kalau sudah ini dilap. Nah, tahapan berikutnya adalah kita mau steam susu. Ini saya pakai Cimory, kadang pakai Greenfield, karena partnernya 2, jadi kita sama-sama menjaga silaturahim. Dan ini kita steam susunya sekarang. Kalau rada nggak kelihatan, minta maaf ya. Di steam sampai kira-kira kita udah nggak mampu pegang, itu berarti panasnya udah sekitar 60-an derajat, berarti itu sudah cukup untuk membuat sebuah cappuccino. Kalau sudah, nozzle-nya harus dilap. Kalau rada susah, biasanya saya suka pakai sabun. Oke, kita akan membuat cappuccino. Oke. Ini saya barusan bikin cappuccino pakai latte art. Not bad, not too perfect, tapi yang penting saya bisa. Saya tunjukin ya. Nah, itu namanya hot cappuccino. Sekarang kita minum dulu. Best. Terima kasih buat petani kopi di Indonesia. Kopinya udah sampai di Jogja, nikmat sekali. Jadi itu video kita hari ini. Semoga ini menginspirasi.
teman-teman untuk membuka kedai kopi kecil di rumah. Nanti kalau butuh informasi tentang alat-alat kopi atau tutorialnya, silakan klik di link description di bawah. Saya sediain tutorialnya. Kemudian tetap semangat, kita mesti berjuang bareng, harus keluar dari pandemi ini sebagai salah satu pemenang. Dan subscribe, stay tune di channel ini, sampai ketemu di video berikutnya.